Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ngaji lagi. Kita masuk surat An-Nahl. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi ya kulli niyatin shalihah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jamil anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was shalihin. Summa ila jamil malaikatil muqarrabin jamil awliya'illah. Bikhususi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila jamil wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa ila jamil masyayikhina bikhususi Muhammad Fadil Al-Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita baca dulu pembuka surat An-Nahl. Telah nyata bagi mereka yang teguh dan kokoh dari golongan yang ahli mahabbah dan wala, yang mencapai kedudukan tauhid, yang selamat dan terbebas dari talwin dan taklid dengan menguasai sultanul itlaq yang memfanakan semua yang selain Allah secara mutlak, bahwa ketentuan-ketentuan ilahi yang berlaku berdasarkan sifat-sifat zatiyah bergantung pada waktu dan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada percepatan atau penangguhan. Namun jika telah datang masanya, hal itu pasti terjadi. Tidak ada perubahan sama sekali kecuali jika Allah Al-Haq mengaitkannya dengan mempercepat dan menangguhkannya. Dan dia memutuskannya dalam hadroh ilmunya yang qadim atas satu dari sekian banyak perkara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa dan bermunajat yang mungkin dia dapat meridhoi dan mengabulkannya. Permintaan penangguhan dan percepatan itu hanyalah sifat orang-orang yang melenceng dan sesat, yang terikat dan terbelenggu sebab dan perantara. Adapun arbabul itlaq yang dalam keadaan hayrah dan ruang uluhiyah dan mengalami walah di tengah cakrawala rububiyah, mereka tidak meminta percepatan dan penangguhan pada persoalan-persoalan yang telah terjadi, bahkan berlakunya ketentuannya. Namun mereka adalah cara Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dalam memperbarui. Kausalitas dan media bagi mereka hanyalah angan batil dan khayalan yang tak berguna, yang timbul dari idhofat al-adamiyah dan iktibar semu yang muncul dari ilusi atas waktu dan ruang. Merupakan dua cabang yang mengarah pada ketiadaan makhluk, dilihat dari sisi keterperangkapan mereka dalam kehidupan azali dan abadi, yang awal dan akhir, yang mula dan yang ujung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada para hamba-hambanya yang tentang berlakunya perintah dan kehendaknya sesuai ketentuan iroda dan masyiahnya yang bertaut untuk menampakkan dan menjadikannya ada. Maka dia pun berfirman seraya menebarkan keberkahan dengan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang bertajalli, dengan nama-namanya yang indah, serta sifat-sifatnya yang maha tinggi atas apa yang ditampakkannya dari berbagai mazhar, tanpa ada pendahuluan ruang dan waktu. Ar-Rahman yang maha pengasih, yang mengatur segala urusan hamba-hambanya atas kehendaknya, dengan pengetahuan terbaik di kehidupan permulaan dan tempat kembali mereka, tanpa adanya bantuan maupun petunjuk siapapun. Ar-Rahim lagi maha penyayang yang memberi mereka petunjuk pada jalan ketauhidannya dalam peringatan dan kabar gembira.
Dan dia mengutus para nabi dan rasul untuk mereka dengan tujuan untuk menjelaskan jalan yang lurus serta menghindarkan mereka dari kesesatan dan penyelewengan. Ia juga menurunkan kitab yang menjelaskan pembeda antara hak dan batil serta halal dan haram. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada mereka dalam kitab itu tentang hari dikumpulkannya semua makhluk, di mana saat itu dibeberkannya semua amalan untuk dibalas. Mereka semua ditanya atas apa yang mereka lakukan selama di kehidupan di dunia, maka hendaknya mereka membenarkan dan mengimaninya, dan tidak bertanya tentang masa terjadinya. Dan seharusnya mereka menyiapkan bekal untuk kehidupan mereka yang kedua dengan menyingsingkan lengan baju untuk menyongsongnya dengan penuh kepatuhan dan ketundukan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang datangnya dan kejadiannya hari kiamat dengan kalimat bermakna lampau sebagai peringatan atas kedatangannya yang pasti. Maka dia berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighina illa bisyikil anfus. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinata. Wa zinata wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha jair walau syaa lahadakum ajma'in. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu sajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika la ayatan liqaumi yattaqun wa sakhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amrih inna fi dzalika la ayatil liqaumi ya'qilun. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa yastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabdahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahdadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna la yakhluquna syai'aw wa yukhlaqun amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun la jarama anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin.
Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudilluna bi ghairi ilm ala sa'a ma yazirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah, telah pasti datang ketetapan Allah, yakni hari yang telah Dia janjikan di mana tersingkap semua penutup, terurai rahasia, terangkat hijab ta'ayyuna dan tirainya, dan lenyap segala hal selain Allah as-siwa. Dan diserulah dari balik Surodikoh, tenda keperkasaan keagungannya, setelah semua makhluk terkuasai, kepunyaan siapakah kerajaan hari ini? Limanil mulkul yaum gitu. Dan dijawab juga dari baliknya, lillahil wahidil qahar, kepunyaan Allah lah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Fala tasta'jiluh, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya hari kiamat, wahai orang-orang yang meragukan kedatangannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi, Dia dari apa yang dipersekutukan dengan Tuhan-Tuhan batil, dan menyatakan adanya pertolongan dari Tuhan-Tuhan tersebut untuk mereka saat mereka terdesak di hadapan Allah. Namun hanya Dialah Allah yang Maha Esa dan tumpuan semua makhluk. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih. Dia menurunkan para malaikat al-muqarrabun di sisinya dengan ruh, yakni wahyu yang keluar dari perintahnya, sebagai taufik dan peneguhan ala mayyasha, kepada siapa yang Dia kehendaki, orang-orang yang terpilih, min ibadih, di antara hamba-hambanya, para nabi dan rasul yang Allah beri perintah, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian hamba-hamba Allah yang melenceng dari jalannya yang lurus untuk di jalannya, karena azab dan pembalasannya akan menimpa mereka. Dan katakan pada mereka sebagai wakil dari Allah bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak melainkan Aku, yaitu Allah sendiri. Maka hendaklah kamu bertakwa pada Aku, yaitu pada Allah, dengan tidak mendengar segala perintah dan dengan tidak melanggar segala perintah dan hukumku. Bagaimana kamu menyekutukanku, wahai kaum musyrik, sesuatu yang tak mampu menciptakan sesuatu yang paling hina dan lemah sekalipun, dengan yang maha kuasa lagi maha bijaksana, yang khalaqas samawati wal ardo, yang menciptakan langit dengan kesempurnaan ketinggiannya dan keluruhannya, dan bumi yang terbentang dengan begitu sempurna. Sungguh Dia Allah menciptakan dan menampakkan segala sesuatu bil haqqi, dengan hak, dengan pembentangan inbisat, nur wujud yang ada dan tetap pada dirinya, serta dengan uluran imtidad, naungan sifat-sifat dan nama-namanya pada langit dan bumi. Dalam hal ini Dia bertindak dengan wihdahnya, sementara keduanya, langit dan bumi, menerima dengan ketiadaannya yang asli. Ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah dan maha suci Dia dari apapun yang mereka persekutukan pada dirinya dengan sesuatu yang tak memiliki wujud dan tidak ada secara hakikat, melainkan hanya bayangan dan pantulan. Di sisi lain, bagaimana mungkin orang-orang tak berakal dan sesat itu menyekutukan Dia yang Maha Kuasa, yang khalaqal insana min nutfatin faidha huwa khosimum mubin, yang telah menciptakan manusia dan wujudnya dalam bentuk yang terbaik dan fisik yang proporsional dari air mani nutfah yang hina dan rendah, yang tidak dapat membedakan maupun merasakan. Lalu Allah SWT memeliharanya sampai terjadi makhluk yang memiliki kecerdasan, mampu membedakan, kesempurnaan nalar, pengetahuan, dan persepsi. Namun,
Tiba-tiba ia menjadi pembantah, pembangkang yang luar biasa, padahal ia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesat, mana yang petunjuk, yang nyata penjelasannya dengan mengemukakan berbagai dalil dan burhan yang tetap. Tidaklah itu semua melainkan buah dari pemeliharaan Sang Pencipta yang mengadakan dan menciptakannya, yang Maha Kuasa melalui iroda dan kemauannya. Wa huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un. Dan binatang ternak juga telah Dia ciptakan dan Dia adakan sebagai makhluk yang bergantung pada manusia. Diciptakan ini semua untuk kamu, wahai yang dibenamkan dalam dirinya fitrah kemuliaan, yaitu manusia. Padanya ada bulu yang menghangatkan. Jadi binatang itu juga punya bulu yang menghangatkan, yang bisa kamu gunakan untuk menghangatkan tubuhmu dengan diolah menjadi pakaian atau baju penutup tubuh yang berbahan dari bulu binatang atau kulitnya untuk melindungi diri kita dari fisik dan di cuaca yang panas dan dingin. Wa manafi'u wa minha ta'kulun, dan berbagai manfaat lainnya seperti sebagai tenda, atap dan lainnya, dan juga sebagiannya bisa kamu makan untuk menunjang fisikmu seperti daging, lemak dan susunya. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrohun. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya seperti perhiasan dan kebanggaan di antara kamu ketika kamu membawanya kembali ke kandang. Kamu kumpulkan ternak-ternak itu ke dalamnya dan dari tempat menggembalaan di saat datang waktu istirahat dengan susu dan perut yang buncit. Dan ketika kamu dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan, yakni saat kamu lepaskan ternak ke tempat penggembalaan pada pagi hari. Dan ia mengangkat beban-bebanmu yang berat untuk kau pikul, binatang-binatang itu. Wa tahmilu athqalakum ila baladin ila baladil lam takunu balighi. Jadi mereka juga mengangkat beban berat yang bisa yang berat yang harusnya kau pikul ke suatu negeri yang jauh yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya tanpa mampu mencapai tujuan jika bukan dengan binatang itu. Illa bisyikokil anfus, melainkan dengan kesukaan-kesukaan yang memayahkan diri jika nggak ada binatang itu. Sehingga Allah menciptakan binatang-binatang itu untuk mempermudah kamu serta sebagai penyempurnaan atas pemuliaanmu. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu yang memelihara kamu dan berbagai kelembutan dan karunia. Benar-benar Dia Maha Pengasih, di mana Dia memudahkan setiap kesusahan yang kamu rasakan. Dan Dia juga lagi Maha Penyayang terhadap kamu. Yang memberi kamu taufik, menyiapkan segala hal yang kamu butuhkan agar kamu menunaikan apa yang diwajibkan atasmu, menimba makrifat dan hakikat yang mengangkat kamu di kedudukan dan tingkatan yang tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan sesuatu yang membahayakan dan menghindarkan sesuatu yang menyusahkan kamu, serta mengangkat kemuliaanmu sebagai penyempurnaan atas kedudukanmu yang mulia, serta mendidik kamu. Allah berfirman, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai, sungguh Dia menciptakan dan menjadikannya ada agar kamu menungganginya. Wazinatau wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Dia juga menjadikannya perhiasan bagi diri dan bangsamu. Dan intinya Allah menciptakan untukmu berdasarkan ilmu tentang kebutuhanmu dan perhiasanmu, apa yang kamu tidak mengetahuinya, dan yang kamu dambakan untuk dirimu yang menolong kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kehidupan hamba-hambanya dalam bentuk yang terpantas dan terbaik bagi mereka, Dia juga mengatur urusan kehidupan akhir mereka. Bahkan perkara inilah yang terbaik untuk di mereka. Oleh karena itu, wa 'alallahi qasdus sabili. Maka karena itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hamba-hambanya, menerangkan jalan yang membimbing dan memberi petunjuk pada mereka ke jalan yang lurus, yang mengantarkan mereka pada ketauhidannya agar mereka sampai padanya dan memperoleh apa yang telah dijanjikannya.
Wa minha jair, dan bagaimana dia bisa membimbing mereka ke jalan yang lurus, dan bagaimana dia tidak membimbing mereka ke jalan yang lurus. Di antara jalan-jalan ada yang bengkok dan melenceng dari kebenaran ketauhidannya berdasarkan sifat-sifatnya yang agung, serta penyempurnaan atas kekuasaan yang sempurna dan kuasa yang menyeluruh bagi kedua sisi kelembutan dan keperkasaan, keindahan dan keagungan. Walau sya'allahu walau sya'a lahadakum ajma'in, dan jika dia menghendaki untuk memberi petunjuk pada kamu, tentulah dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar berdasarkan tajalli sifatnya dan maha lembut lagi maha indah al-lutfiyah al-jamaliyah yang membubuhkan kelezatan yang berkelanjutan dan kebahagiaan abadi. Namun hikmahnya yang sempurna memutuskan bahwa dirinya maha tinggi bagi seseorang untuk dapat melihatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bertajalli pada sebagian mazhar dengan sifat-sifatnya yang maha mengalahkan lagi maha agung, al-qahriyah al-jalaliyah, yang menurunkan penderitaan yang panjang dan kebedian abadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur persoalan hambanya, bahkan huwallazi anzala minas sama'i ma'a, padahal dialah menurunkan dan melimpahkan air hujan dari langit yang menghidupkan tanah-tanah mati seperti ruh menghidupkan tanah-tanah jasad agar berhasil. Lakum minhu syarabum wa minhu sajarun. Untuk kamu sebagiannya menjadi minuman yang dapat kamu minum, atau dengan memerasnya dari binatang pepohonan dan buah-buahan, dan hasil sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan dari berbagai tanaman yang muncul dari tanah yang menjadi makanan bagi gembala maupun untuk ternakmu. Di mana fihi yusimun, di mana tempat tumbuhnya kamu mengembalakan anak ternakmu hingga menjadi gemuk dan dapat dimakan ketika disembelih. Dan juga yubai yu yumbitu lakum fiz zar'a wazaituna wan nakhla wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Dan dia menumbuhkan bagi kamu untuk ketahanan fisikmu yang menguatkan mentalmu, yaitu dengan air hujan, dan itu tanaman-tanaman bermacam-macam untuk dapat dibuat roti, yaitu zaitun sebagai makanan pendamping, serta kurma, anggur, dan buah-buahan lainnya sebagai makanan pokok dan makanan lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kamu mingkul samarot, segala bentuk macam buah-buahan sebagai pelengkap kehidupanmu dan karunia-Nya, dan mengingat zatnya agar kamu dapat mengingat makrifat dan mengesahkannya. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu adalah pembelaan bagi sebuah nikmat besar tersebut. Benar-benar ada tanda kekuasaan Allah yang besar dan nyata bagi kamu yang memikirkan dan menggunakan akal mereka untuk merenungi nikmat-nikmat Allah agar mereka bersyukur atas semua nikmat tersebut. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan kamu ialah dia menundukkan malam untukmu agar merasa tenang dan dapat istirahat, dan siang untuk mencari penghidupan nafkah. Wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatum bi amri. Dan juga matahari dan bulan yang untuk mendatangkan apa yang kamu makan dan menjadikannya buah-buahan, tumbuh-tumbuhan bagus. Dan dia tundukkan bintang-bintang itu juga agar kamu dapat mengetahui apa yang ada di kamu dapat mengikut. Dan dia tundukkan bintang-bintang itu juga agar kamu dapat mengetahui arah dalam kegelapan malam, di darat maupun di lautan, dalam keadaan musakhkharatum bi amrih, dikendalikan dengan perintahnya. Maksudnya mungkin hukum dan takdirnya. Jika kata ini dibaca nashab, atau maksudnya segala bentuk tunduk serta dalam genggaman ketetapannya. Dia menggerakkan segalanya sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Jika kata ini dibaca rofa, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun,
Sesungguhnya pada saat yang demikian itu terdapat penundaan atau taskhir tersebut benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang maksudnya setiap benda-benda tersebut ada dalil nyata dan burhan yang jelas bagi kaum yang memahami, yang menjadikannya adanya berbagai jejak dan asar sebagai bukti bagi para muasir, menjadikannya berbagai jutaan al-mas al-masnu'at sebagai bukti bagi keberkahan Maha Pencipta As-Sa'ni yang yang Maha Bijaksana. Dan dia menundukkan pula wa ma dzara'alakum fil ardi mu- mukhtalifan alwanuh. Dan Allah juga menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lain macamnya, bentuk dan sifat-sifatnya agar kamu sesuai dengan keinginan dan suasana hatimu, berupa kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupanmu. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadzakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda pada kekuasaan bagi orang-orang yang mengambil pelajaran dan memahami melaluinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pada saat yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran dan memahami melaluinya kemuliaan manusia di antara para makhluk-makhluk yang lain dan juga kepemimpinannya sebagai wakil Allah di bumi. Bahwaladzi sakharal bahra litakulu minhu lahma thoriya. Dan dialah Allah yang menundukkan untuk kamu tanda dari kesempurnaan, kelembutan dan kemuliaanmu. Dia tundukkan agar kamu dapat memakan daripada daging-daging yang segar, yaitu ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan berupa permata yang sangat berharga. Wahuwaladzi sakharar wahuwaladzi sakharal bahru litakulu minhu lahma toriya wa tastakhriju minhu tilyah. Dan kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan dan berupa permata yang sangat berharga yang kamu pakai sebagai gaya hidup dan pasangan berbagai kenikmatan. Talbasunaha wa tarol fulka mau mawakhiri mawakhiri mawakhiro fihi. Yang Dan kamu melihat, wahai yang mampu melihat bahtera atau kapal berlayar padanya membelah lautan dan dengan membawa penumpang penempuh perjalanan melalui perairan. Walitabtahu min fadlihi wala'allakum tashkurun, dan tidaklah hal itu diciptakan melainkan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya yang dapat membantu kamu dalam memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan lainnya. Dan sungguh apa yang telah Allah SWT tentukan bagi kamu di darat maupun di laut, semua supaya kamu bersyukur, mensyukuri segala macam nikmatnya dan menggunakannya untuk ridhonya. Dan di antara bentuk rahmat dan kelembutannya, wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum. Dia menancapkan gunung-gunung di bumi yang merupakan tempat kamu tumbuh, supaya kamu tidak guncang bersama bersama kamu sehingga tidak bisa mendiaminya. Karena gerakan bumi yang mengguncang sebab pada dasarnya bumi adalah bulan diletakkan di atas air. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkannya, dia menancapkan gunung-gunung sebagai pemberat dari berbagai isi yang menjadi stabil, wa anharo, dan dia juga mengalirkan air-air di atasnya agar kamu dapat mengambil airnya ketika kamu membutuhkan, wasubu was wasub wasubulalla la'allakum tastahdadun, dan mata air bagi kami di antara pengampungan jalan-jalan sebagai jendela agar kamu mendapat petunjuk ke negeri-negeri
jauh ke negeri-negeri yang jauh yang hendak kamu tuju. Dan dia menancapkan wa alamatim bin najmi, menancapkan tanda-tanda yang menunjukkan tujuan kamu di perkampungan, daratan, perbukitan, daratan rendah, wa alamatin bin najmi wa hum yahdadun, dan di lautan dengan bintang-bintang yang diketahui para melaut, dan melalui bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk ketika mereka terombang-ambing di tengah hutan. Sebab itu adalah bukti dan menunjukkan keesaan dan penciptaan yang dimiliki yang memiliki semua sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala sesuatu, dari apapun yang dilanggar dan menyamai, yang maha menciptakan makhluk-makhluk dari kaum Adam tanpa diketahui materi pun, tanpa diketahui materi ataupun waktu, yang maha menciptakan semesta tanpa alasan dan tanpa tujuan yang memaksanya, dengan segenap diberikan anugerah dan kebaikan. Wa afa may yakhluqu kamal kamalla kamallal kamalla yakhluq, maka apa kamu menentukan Allah yang Maha Esa, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fardu, As-Samad, tumpuan semua makhluk yang tidak ada sesuatu pun dalam wujud selain Dia, tiada Tuhan selain Dia, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, rasa kebaikan dan rahmatnya, dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, bahkan makhluk yang paling hina. Dia yang menciptakan itu, wahai para orang, Dia yang menciptakan itu, wahai orang-orang yang kurang akal, sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa pada kedudukan haknya untuk disembah. Kamu tidak paham dari perbedaan antara keduanya, padahal keagungannya begitu nyata dan kamu termasuk orang-orang yang cerdas. Afala tadzakkarun, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Fitrah yang terbenam dalam dirimu yang diciptakan atas ilmu dan kemampuan untuk membedakan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan bagaimana bisa kamu menyekutukan Allah yang memberi kenikmatan keutamaan pada kamu, sedangkan jika kamu menghitung-hitung nikmatnya Allah yang diberikan padamu dan karunia-karunia yang diberikan sampai padamu, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya, karena begitu banyak nikmat yang diberikannya. Namun demikian kamu menyekutukannya deng- menyekutukannya dengan yang lain, dan kamu ingkar terhadap nikmat-nikmatnya. Pada Padahal semestinya kamu kembali dan bertobat pada Allah. Innallaha la innallaha innallaha laghafurur rahim, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sesungguhnya dialah yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Wallahu, dan Allah yang memperbaiki keadaan hambanya, mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, maupun yang kamu rahasiakan di hatimu, Dia tahu. Dan apa yang kamu lahirkan melalui lisanmu yang tak sesuai dengan hati, maka hendaknya lah kamu, wahai orang-orang beriman, bertobat pada Allah lahir dan batin, agar kamu tidak termasuk dalam golongan orang-orang munafik yang memperdaya Tuhan. Dan ketahuilah, wahai kaum musyrik yang sombong, bahwa walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a, bahwa berhala yang mereka sembah selain Allah yang merupakan sesembahan sesungguhnya, padahal mereka tidak berhak terhadap Tuhan tersebut, karena mereka tidak dapat membuat sesuatu apapun, bahkan yang rendah sekali. Lalu bagaimana dengan penciptaan yang besar? Bahkan wahum yukhlaqun, berharap rayu sendiri dibuat oleh orang, artinya mereka adalah makhluk. Bahkan berhala-berhala itu adalah makhluk yang paling rendah, karena mereka
amwatun ghairul ahya. Mereka benda mati yang tidak memiliki rasa, yang tidak hidup, tidak berindah, dan tidak bergerak. Wa ma yash'uruna iya ayyana yub'atsun, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bagaimana hewan-hewan bilakah akan digiring, dikumpulkan ke padang rumput. Mereka para berhala itu lebih lama dan rendah dari hewan asing, lebih hina dan rendah dari hewan asing. Lalu bagaimana mungkin mereka disebut Tuhan yang seharusnya mengetahui semua yang gaib, yang berlaku di seluruh alam semesta dan mengetahui dengan hudur dan syuhud. Namun ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu yang menjadikan kamu ada dari belenggu ketiadaan, Katmul Adam yang menampakkan kamu di alam wujud ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Ilahukum ilahu wahid, tumbuhan semua makhluk yang tak memiliki sekutu maupun tandingan, tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Sungguh ketauhidan Allah Subhanahu wa taala begitu nampak jelas dan diketahui oleh mereka yang memiliki tekad dan kecerdasan. Ulul azaim wan nuha, dan mereka memiliki mahabbah dan ketaatan penuh di dunia maupun di akhirat. Alladzina ya la yu'minuna bil haqqi, maka orang-orang tidak beriman pada akhirat disediakan sebagai pertemuan yang mulia. Wa qulubuhum munkiratun, dan mereka mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Wa hum mustakbirun, sedangkan mereka sendiri atas kesesatan mereka yang berat dan tebalnya hijab mereka, sementara kitab-kitab diturunkan pada Rasul dan kepada para Rasul telah menjelaskan tentang hari ini dan segala kecemasan yang ada di dalamnya. Begitu pula para Rasul telah memberikan mereka akan datangnya hari itu adalah orang-orang yang sombong. Maka orang yang tidak beriman pada hari akhir, maka mereka adalah orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, la jaroma annallaha, oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan adab pada mereka. Sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia hati mereka. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dia yang mengetahui dalam ilmu hudurinya apapun yang mereka rahasiakan, apa yang mereka lahirkan berupa kekufuran, kesesatan, dan dia membalas mereka dengan selaras dengan ilmunya, dan dia tidak memperlakukan mereka dengan baik. Dia memperlakukan mereka dengan buruk, maka mereka sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innahu la yuhibbul musyrikin, tidak menyukai orang-orang yang sombong karena mereka menyelamatkan diri mereka dengannya. Sebab kebesaran itu adalah miliknya dan tak seorang pun dapat menyamainya dalam hal apapun. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Dan di antara orang-orang yang melampaui batasan sombong itu, apabila dikatakan pada mereka yang ingin minta penjelasan apakah yang telah diturunkan Tuhan wahai Nabi, mereka menjawab dan ejekan olok-olok, tidaklah Robnya menurunkan melainkan hanya dongengan-dongengan orang-orang terdahulu dan kebohongan-kebohongan yang dikarang oleh orang-orang yang terdahulu sesuai dengan hati mereka sendiri. Mereka mengucapkan hal tersebut dan menyebarkannya pada halayak, waliyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah, menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya tanpa keraguan keringan sedikit pun. Tidak dikurangi darinya agar setimpal dibalasnya. Pada hari kiamat, yauma yauma yaumal kiamati, pada hari kiamat, dan juga memikul wamin auzaril ladzina yudillunahum, dan pada hari kiamat mereka juga memikul sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan bagi kalangan lemah yang disebabkan oleh perkataan mereka, padahal tidak terlintas dalam lintasan mereka untuk melakukan hal yang sama. Bi ghairi ilmin, yang tidak mengetahui sedikit pun yang berkaitan dengan Al-Quran dan mukjizatnya. Namun demikian mereka tidak dianggap beralasan karena mereka tidak
tidak menoleh dan pada perenungan dan tadabbur sehingga jelas bagi mereka kebenarannya dan kebatilan ucapan orang-orang sombong tersebut. Ala sa'ama yazirun, ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu, yakni orang-orang yang menyesatkan dengan kesesatan mereka dan yang tersesat dengan kesesatan mereka dan ketiadaan perenungan dan tadabbur dari diri mereka padahal mereka diciptakan dengan fitrah tersebut. Semua kebohongan dan kesesatan, keejekan, olok-olok itu adalah sebagian dari perbuatan yang muncul dari orang-orang yang binasa di tengah sahara kesyirikan dan kesesatan. Bahkan semua itu telah menjadi kebiasaan lama, adat yang terus dilestarikan. Karena qad makarul ladzina min qablihim, karena sesungguhnya telah mengadakan makar orang-orang terdahulu sebelum mereka menyatakan sebelum mereka yang menyatakan kebohongan untuk menyesatkan orang-orang awam. Mereka membuat bangunan tinggi untuk mencapai langit, ingin berperang dengan penduduk langit dan Tuhannya. Kemudian ketika mereka selesai membangun bangunan istana itu, fa'atallahu bunyanahum, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dan membinasakan mereka dari semua. Minal qawaidi fa fa minal qawaidi fa kharra alaihi musyukka min qaumihim. Penopang-penopang bangunan itu bergetar, lalu atap rumah itu jatuh hingga menimpa mereka dan mereka dari atas, sedangkan mereka tengah bersenang-senang di bawahnya. Dan secara umum, wa annahumul adzaba min haitsu la yash'urun, datangnya adab itu pada mereka saat tiba-tiba, tempatnya tidak mereka sadari dan tanda-tandanya sebelum siksaan itu benar-benar datang. Summa yakhruju yaumal qiyamati, kemudian setelah penyiksaan mereka di kehidupan dunia ini, Allah menghinakan mereka di hari kiamat dan menistakan mereka karena mereka mendustakan kalimat Allah dan Rasul-Nya. Thumma thumma yukhri thumma yukhzihim thumma yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqul atash wa yaqul aina syuraka minal ladzina amanu, di manakah sekutu-sekutuku wahai orang-orang yang membela waktu, wahai orang-orang yang beriman yang terjerumus ke dalam kesesatan dan melampaui batas. Tusakuna fihim, lalu musuhi mereka tentang kebenaran mereka sebagai orang mukmin, di mana mereka mahabbah dengan menyatakan bahwa benda-benda berhala tersebut adalah Tuhan. Pergilah berhala-berhala itu agar menyelamatkan dan menolong kamu dari adab kemurkaanku. Qala alladzina utul ilma, berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, yakni para nabi dan rasul, para pengganti mereka yang menyeru mereka pada keimanan, namun mereka tidak mengikuti seruan dan ajakan mereka, apa mendustakan dan menghindari mereka, juga agama mereka dan nabi mereka. Ketika orang-orang ini menyatakan azab Allah menimpa para pendusta, eh, mereka berkata dengan nada celaan, khiz innal khizya alal kafirin, dan azab dari ini yang dasarnya melampaui batas ditampakkan oleh orang-orang yang ditampakkan oleh orang-orang kafir yang menyombongkan diri, yang mendustakan para rasul, mengingkari kitab dan mengolok-olok mereka. Alladzina tatawaffahumul malaikatu,
Mereka adalah orang-orang dimatikan oleh para malaikat dan diberi tugas oleh Allah saat mereka menentang dan mendustakan Al-Quran dan mendustakan Rasul yang ditulis dan diturunkan oleh kitab suci tersebut. Sedangkan mereka zalimi anfusihim dalam keadaan berbuat zalim pada diri sendiri. Menjerumuskannya pada adab abadi. Kemudian saat mereka mengetahui bahwa Al-Quran ada di dekatnya, qalu salama maka na'malu min syai'. Lalu mereka menyerah diri, tunduk, dan berkata bahwa mereka tidak mendustakan atau menjelekkan Al-Quran. Tidaklah kami sekali-sekali kehidupan dunia mengajarkan sesuatu kejahatan pun. Tidaklah kami menginginkan dan meyakini keburukan mereka. Lalu malaikat berkata menyangkalnya, Bala innallaha alimum bima kuntum ta'malun. Ada atau ya, kamu tidak berlaku buruk pada Rasul dan Al-Quran. Sesungguhnya Allah yang melihat segala semua yang telah dan akan terjadi, Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan berupa penolakan dan pengingkaran dan pendustaan, lalu membalas kamu sesuai dengan ilmunya. Kemudian dikatakan pada mereka dengan hardikan dan paksaan. Fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka masukilah kamu, wahai musyrik yang sombong yang mentang kepada Allah dan Rasulnya, masuklah lewat pintu-pintu neraka jahanam. Setiap golongan dari kamu memiliki satu pintu darinya. Berkaitan dengan perbedaan tingkatan yang menyebabkan kamu memasuki pintu-pintu tersebut dan rasakanlah adab dan segala macam penderitaannya. Di mana itu semua kekal di dalamnya abadi, maka amat buruklah tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri itu. Jahanam, pengungsian, keterasikan dan keterasingan dan menjadi keterasingan manusia dan keterhalangan dari rahmat Allah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat ke-29. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.